Seperti biasa, selamat datang di Retail Story Film. Film ini menceritakan mengenai upaya Kong dalam mencari keberadaan spesies seperti dirinya di dalam wilayah Hollow Earth. Setelah sekian lama dan sekian banyak pencarian yang Kong lakukan, akhirnya dia berhasil menemukan apa yang dia impikan selama ini. Namun sayang, kaumnya ditindas oleh salah satu kera yang mengklaim dirinya sebagai seorang raja dan dia bernama Scar King. Dengan bermodalkan sebuah kristal pada ujung cambuknya, Scar King mampu mengendalikan Titan terkuat dan tertua bernama Shimo. Maka dari itu, Kong berupaya meminta bantuan Godzilla yang berada di permukaan bumi untuk menumpas kekejaman yang dilakukan oleh Scar King. Lantas, akankah Godzilla dan Kong kembali bersatu dalam pertempuran kali ini? Dan akankah Kong berhasil menyelamatkan kaumnya dari keganasan Scar King? Tanpa perlu berpanjang lebar di awal, langsung saja pada alur ceritanya. Dan inilah Godzilla x Kong The New Empire. Film diawali dengan menampilkan adegan Kong yang tengah dikejar oleh sekelompok hewan. Kong yang cerdik serta memiliki jam terbang tinggi dalam pertarungan berhasil menggiring kawanan hewan itu masuk ke dalam jebakannya. Namun ternyata beberapa dari hewan tersebut yang selamat ternyata tidak menyerah begitu saja hingga pada akhirnya setelah itu, Kong pun membersihkan dirinya di sebuah air terjun lalu akan menyantap hewan buruan yang berhasil dia dapatkan. Namun ternyata karena giginya yang sedang sakit, Kong pun merelakan santapannya direbut begitu saja oleh seekor kadal purba. Namun di sela itu tiba-tiba terdengar suara raungan dari arah lain. Kong pun lalu bergegas menuju sumber suara sembari berharap jika itu adalah spesies seperti dirinya. Namun ternyata itu hanyalah raungan dari seekor katak kecil. Sementara itu di permukaan seekor Titan bernama Scylla mengamuk di tengah kota Roma, Italia. Tentu penyerangan ini akan memancing Godzilla untuk datang ke sana karena telah membuat onar di wilayahnya. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama Godzilla pun tiba lalu tanpa basa-basi langsung menyerang Titan tersebut. Sementara itu di Outpost Monarch yang ada di Hollow Earth, mereka mendeteksi bahwa telah terjadi longsor aneh di wilayah Sektor 5. Bersamaan dengan kejadian ini, tim Monarch berhasil menangkap sinyal aneh yang langsung dikirim ke markas pusat untuk diteliti lebih lanjut. Shin pun beralih ke markas pusat Monarch yang ada di Barbados. Terlihat Dr. Elaine Andrew tengah menemui Direktur Hampton untuk membahas sinyal aneh yang dikirim dari markas Monarch yang ada di Hollow Earth. Direktur Hampton mengatakan bahwa di sana terdapat lonjakan sinyal aneh sehingga dia meminta agar Dr. Andrew menyiapkan tim untuk menyelidiki kasus ini. Beralih ke Akademi Monarch, terlihat Jia yang sedang mengikuti pelajaran layaknya seperti anak sekolah pada umumnya. Lalu tiba-tiba fokusnya mulai menurun dan dalam keadaan tidak sadar, Jia malah mendapati penglihatan aneh. Saat tersadar, ternyata di depannya sudah terdapat coretan yang sama persis seperti sinyal aneh yang ditangkap oleh tim Monarch baru-baru ini. Karena kejadian barusan, Dr. Andrew sebagai orang tua sambung lalu dipanggil ke sekolah untuk membahas mengenai tingkah Jia yang semakin hari semakin aneh. Dr. Andrew pun meminta maaf kepada sang guru lalu mengatakan jika Jia masih menyesuaikan diri dengan dunia mereka. Di malam harinya, Dr. Andrew pun terlihat sedang menganalisa sinyal yang dikirim dari Hollow Earth dengan hasil coretan Jia tadi siang dan keduanya seperti memiliki keterkaitan. Dan di malam itu juga, pos Monarch yang ada di Hollow Earth tiba-tiba mendapati serangan dari seekor makhluk yang tidak diketahui. Sementara di kediaman Dr. Andrew, Jia kembali mendapati mimpi buruk sama seperti penglihatannya tadi siang. Sebagai ibu sambung yang baik, Dr. Andrew lalu berupaya menenangkan Jia dengan mengatakan jika dia akan memecahkan masalah ini. Keesokan harinya, Dr. Andrew mendatangi seorang ahli konspirasi monster bernama Bernie. Di sana, Dr. Andrew lalu menunjukkan pola sinyal yang timnya dapatkan ternyata sangat mirip seperti yang digambar oleh Jia. Bernie lalu mengatakan jika dia bersedia membantu asalkan Dr. Andrew membawanya pergi ke Hollow Earth sebagai imbalan jika dia berhasil memecahkan sinyal ini. Namun di tengah obrolan mereka tiba-tiba dipotong oleh notifikasi yang mengabarkan jika Godzilla melakukan pergerakan. Sontak Dr. Andrew pun bergegas segera pergi sembari mengatakan cari tahu apa yang sedang terjadi dan akan kuberikan keinginanmu. Sementara di kantor pusat Monarch, mereka tiba-tiba kedatangan tamu yang sangat mengejutkan.
Kong naik ke permukaan karena kondisi radang giginya yang semakin memburuk sehingga mereka pun langsung menyuntikkan bius kepadanya. Setelah Kong terkapar, seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai dokter spesialis Titan terbaik bernama Trapper langsung melancarkan aksinya. Trapper mengklaim dengan menggunakan gigi tersebut hanya butuh satu gigitan bagi Kong untuk merobohkan menara Apple. Di sela itu, tiba-tiba Bernie datang menemui Dr. Andrew untuk memberitahu jika dia sudah berhasil memecahkan simbol aneh yang ditugaskan kepadanya. Bernie menyatakan jika sinyal tersebut selalu membentuk pola serupa yang pernah terjadi seperti saat pertarungan Godzilla melawan Mega Godzilla dan saat pertarungan melawan King Ghidorah serta saat pertama kali Pulau Tengkorak ditemukan. Semuanya membentuk lonjakan sinyal serupa sehingga Bernie menyimpulkan jika sinyal ini adalah sebuah panggilan darurat yang dikirim langsung dari Hollow Earth. Dari analisis Bernie, Dr. Andrew pun langsung membahasnya dengan Direktur Hampton dan dia mengatakan jika gelombang suara normal tak akan mampu merambat sejauh ini karena tak pernah mereka temui sebelumnya. Mendengar ini semua, Direktur Hampton lalu menyerahkan kasus ini kepada Dr. Andrew dan meminta agar segera membentuk tim untuk pergi ke Hollow Earth guna mencari tahu apa yang sedang terjadi. Melihat Dr. Andrew yang akan pergi ke Hollow Earth, dia ternyata ingin ikut karena merasa ada sesuatu yang terus memanggilnya untuk pergi ke sana. Dia menjelaskan kepada Dr. Andrew jika keberadaannya akan dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan Kong. Dan Bernie juga ikut karena Dr. Andrew telah berjanji kepadanya. Setelah semuanya siap, perjalanan pun dimulai. Let's go. Setibanya di Hollow Earth, mereka langsung disambut oleh sekumpulan predator bernama Pertasin. Mereka tidak berbahaya, namun apabila merasa terancam, mereka akan menyetrum biolistrik sekuat sambaran petir. Sementara itu, di permukaan Godzilla ternyata telah tiba di Prancis dan sedang berada di sebuah fasilitas nuklir. Dia menyerap semua radiasi nuklir tersebut seperti sedang menyiapkan diri untuk menghadapi sebuah pertempuran besar. Militer lalu mencoba menghentikannya dengan melancarkan berbagai serangan udara dan yang terjadi... Kembali ke rombongan Dr. Andrew, terlihat mereka telah tiba di pos Monarch dan dikejutkan dengan keadaan pos yang telah hancur. Setelah diperiksa semua petugas yang ada di sana, semuanya ternyata telah tewas. Dr. Andrew pun menjadi kebingungan mengapa baru sekarang adanya penyerangan padahal pos ini telah lama berdiri dengan aman tanpa gangguan. Trapper lalu mengambil bongkahan kamera yang tersisa untuk mengambil isinya agar mengetahui siapakah pelaku yang telah melakukan penyerangan ini. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah bekas telapak tangan berwarna merah yang sangat besar. Sementara itu, Kong yang bermodalkan kapak andalannya memasuki bekas reruntuhan yang ada di sektor 5. Tanpa diduga, Kong pun terkejut melihat di sana ternyata terdapat banyak tengkorak seperti dirinya, namun tiba-tiba terdengar suara raungan dari balik air terjun yang ada di sana. Ternyata tempat itu adalah alam bawah tanah yang masih belum terpetakan, lalu tiba-tiba terlihat sesuatu dari balik kabut dan... Kera kecil itu bernama Zuko. Lantas Kong lalu mengulurkan tangannya sebagai bentuk salam perkenalan, namun tiba-tiba... Ternyata benar tempat tersebut dihuni oleh spesies seperti Kong, namun aneh mereka malah menyerangnya. Dan karena tak ada pilihan lain, Kong pun melakukan perlawanan hingga pertempuran 3 lawan 1 pun tak dapat terelakkan. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, Kong lalu dipandu oleh Zuko untuk mencari kawanan kera yang selama ini dia impikan. Sementara itu, Dr. Andrew berhasil mengambil file isi rekaman kamera yang ada di pos 1. Dia pun terkejut melihat ada makhluk lain seperti Kong yang telah menyerang pos tersebut. Dari jejak merah yang ditinggalkan, sepertinya ketiga kawanan kera yang menyerang Kong barusan adalah pelaku yang telah menghancurkan pos Monarch. Namun tiba-tiba pesawat mereka lalu mendapati gangguan energi listrik yang ada di tempat tersebut. Dia merasa jika titik sinyal sudah sangat dekat, mereka pun memutuskan untuk mendarat. Setelah cukup lama berjalan, tiba-tiba Trapper merasakan ada sesuatu yang tidak beres berada di dekat mereka. Lantas dia pun meminta semua rekannya untuk putar balik melewati jalan lain, namun Michelle malah bersikeras tidak mau putar balik karena teknologi thermal yang dia miliki tidak mendeteksi adanya ancaman. Namun tiba-tiba... Sementara itu di permukaan, Godzilla yang penuh radiasi nuklir kembali mengamuk lalu bergerak menuju Samudra Arktik.
Sepertinya Godzilla menuju Samudra Arktik hendak menyerang sarang seekor Titan bernama Titanus Tiamat. Karena sarang Tiamat terletak di jalur langsung dari angin matahari yang bermuatan elektromagnetik sehingga menjadikan tempat itu sebagai tempat cadangan energi terbesar yang ada di bumi saat ini. Kembali ke rombongan Dr. Andrew, mereka yang terus bergerak akhirnya menemukan sebuah tempat seperti peninggalan peradaban manusia karena arsitekturnya sangat mirip seperti peninggalan suku Iwi. Mereka pun terus masuk menelusuri tempat tersebut hingga sampai ke sebuah kuil yang dahulunya digunakan untuk melakukan penyembahan. Namun tiba-tiba muncul seekor serangga seperti memberi suatu petunjuk. Jia yang menyadarinya kemudian mendekat lalu menekan sebuah batu dan yang terjadi mereka pun terus mengikuti aliran air hingga sampai ke suatu tempat yang mana di sana terdapat sebuah dinding berselaput menyelimuti tempat tersebut. Namun anehnya air masih bisa melewati bagian bawah dinding sehingga Trapper yang menjadi penasaran lalu mencoba menyentuhnya. Dinding itu seperti memiliki energi listrik dan juga menyerupai sebuah kamuflase yang sepertinya untuk melindungi sesuatu yang sangat penting yang ada di dalam sana. Karena penasaran, Jia kemudian menyobek dinding tersebut dan yang terjadi Jia mengatakan jika tempat ini sama persis seperti mimpi dan penglihatannya sehingga Dr. Andrew menyimpulkan bahwa sinyal yang berhasil mereka tangkap sumbernya berasal dari tempat ini. Kembali ke Kong, terlihat dia dan Zuko sedang beristirahat di sebuah danau. Namun sepertinya Zuko mempunyai niat buruk kepada Kong lalu membawanya turun ke dalam air. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja hingga tiba-tiba seperti ada sesuatu yang berada di dalam air terus mendekat dan rupanya Zuko berniat menjadikan Kong sebagai makanan naga yang ada di danau tersebut sehingga dia bisa pergi dengan leluasa. Namun baru sejenak dia berlari menjauh lalu tiba-tiba tidak butuh waktu lama bagi Kong menghabisi naga tersebut sehingga membuat Zuko tercengang melihat kekuatan yang Kong miliki. Di sore harinya tampak Kong sedang memakan daging naga yang telah dia kalahkan sembari ditemani oleh Zuko. Tampak Zuko yang sedang kelaparan juga sangat menginginkan daging naga tersebut, namun karena telah berupaya menjebak Kong dia tak berani untuk meminta secara langsung. Hingga akhirnya Kong yang menyadari hal itu dan juga merasa kasihan lalu membagikan daging tersebut kepadanya. Sementara itu di permukaan terlihat Godzilla telah tiba di Samudra Arktik lalu menembakkan atomic breath tepat ke sarang Tiamat. Tiamat yang merasa kediamannya diganggu lalu keluar dari sarang dan pertempuran pun tak dapat terelakkan. Bermodalkan sisik yang sangat tajam serta pergerakan yang sangat agresif, ternyata tak membuat Tiamat bisa dengan mudah mengalahkan Godzilla. Hingga pada akhirnya Godzilla pun mengeluarkan serangan termonuklirnya dan kembali ke rombongan Dr. Andrew, terlihat mereka telah berada di suatu tempat dan lagi-lagi insting Trapper mengatakan jika ada sesuatu yang sedang mengintai mereka dan benar saja. Tanpa diduga ternyata benar adanya bahwa suku Iwi yang mendiami tempat ini. Dari sini mereka semua pun digiring ke suatu tempat hingga sampai ke sebuah lokasi yang penuh akan kristal serta terdapat banyak pusaran lubang yang bisa menuju ke permukaan. Di sela itu tiba-tiba keluar seorang wanita yang sepertinya dia adalah ratu di tempat ini. Jia lalu dibawa menghadap dan sang ratu lalu mendapati penglihatan tentang masa lalu Jia dari Pulau Tengkorak hingga berakhir diasuh oleh Dr. Andrew. Ternyata Jia adalah gadis suku Iwi yang mereka nanti-nantikan selama ini untuk membangkitkan ratu dari para Titan yang ada di bumi Brongga, yaitu Mothra. Dan karena mengetahui bahwa Dr. Andrew dan yang lainnya bukanlah orang jahat, sang ratu pun lalu meminta orang-orangnya untuk melepaskan mereka. Sang ratu lalu membawa mereka lebih jauh dan mereka semua pun terpukau dengan apa yang ada di sana. Mereka pun diperlihatkan dengan aksara suku Iwi yang tertulis bahwa awal mula bumi Brongga hidup selaras dengan dunia permukaan. Dan para Titan bertugas sebagai penjaga alam, sedangkan Kera Agung menjadi pelindung bagi umat manusia. Namun sebuah kejahatan besar mengancam perdamaian. Kera kuat dan kejam berhasrat menaklukkan permukaan dunia dengan memimpin sukunya untuk melakukan pertempuran melawan monster yang mereka sebut sebagai monster pemakan binatang alias Godzilla. Berperang melawan para kera hampir menghancurkan Godzilla, tapi setelah pertempuran hebat, dia memenjarakan para kera di alam api bumi Brongga. Namun Raja Palsu yang memimpin pasukan kera masih terobsesi untuk mencapai permukaan. Suku Iwi menyebutnya sebagai Raja Scar King.
Terjebak di alam bawah tanah, Raja Scar King berhasil memanfaatkan kekuatan yang sangat mengerikan, yaitu Titan tertua bernama Zemo. Suku Iwi tahu ini semua akan terjadi dan ini hanyalah tinggal masalah waktu. Sehingga mereka terus mengirim sinyal darurat ke permukaan untuk meminta bantuan Godzilla dan rupanya inilah yang telah menyebabkan Godzilla akhir-akhir ini selalu bergerak dan mempersiapkan dirinya untuk pertempuran. Namun untuk menyatukan Kong dan Godzilla membutuhkan ratu dari para monster yaitu Mothra. Untuk membangkitkan Mothra, suku Iwi percaya bahwa suatu hari nanti salah satu dari mereka yang ada di Pulau Tengkorak akan kembali. Dan sepertinya yang kita tahu satu-satunya yang tersisa dari sana hanyalah Jia seorang diri. Sementara itu, Kong dan Zuko terlihat telah sampai di tempat di mana banyak sekali para kera seperti Kong berada. Namun sepertinya telah terjadi sesuatu yang tidak beres di sana karena para kera terlihat sedang dipaksa bekerja oleh beberapa kera lain. Tentu melihat ini semua, Kong pun tak tinggal diam lalu turun dan menolong salah satu kera yang sedang tertindas. Lantaran atas aksinya itu malah memancing Raja Kera di sana untuk turun langsung melihat siapakah yang telah berani menentang kuasanya. Dan inilah Raja Scar King. Semua kera di sana pun menunduk saat Scar King berjalan melewati mereka. Namun tidak bagi Kong sehingga Scar King lalu mengintimidasinya karena telah memakai gigi palsu. Lantas semua kera pun tertawa namun Zuko tampaknya kini telah berpihak kepada Kong. Sehingga Scar King menjadi murka lalu menghabisi orang tua Zuko. Melihat kekejaman di depan matanya, Kong pun menjadi murka hingga pertempuran pun akhirnya tak dapat terelakkan. Ternyata kemampuan bertarung Scar King cukup baik hingga berhasil membuat Kong tersudut oleh senjata cambuknya. Namun Kong yang mempunyai jam terbang tinggi dalam pertarungan berhasil membalikan keadaan. Scar King yang merasa jika Kong tidak bisa diremehkan akhirnya mengeluarkan kekuatan andalannya yaitu mengendalikan seekor Titan yang sangat kuat dengan kristal yang ada di ujung cambuknya. Dan inilah Zemo. Zemo yang berada di bawah kendali Scar King terus menyerang Kong dengan kekuatan esnya yang bisa membekukan apapun. Kong pun berusaha menahan serangan Zemo sehingga membuat salah satu lengannya terluka parah. Zuko yang menyadari jika Kong tak akan berhasil menang lalu menunjukkan jalan untuk Kong melarikan diri. Kong yang dalam keadaan luka parah terus berusaha berlari berupaya menghindari kejaran pasukan Scar King. Kong yang cerdik ternyata telah menyiapkan beberapa jebakan hingga berhasil menumbangkan satu persatu dari pasukan Scar King. Hingga pada akhirnya Kong pun terjebak di sebuah tempat dan yang terjadi... Sementara itu, Jia terlihat menikmati bermain dengan anak-anak suku Iwi sehingga Dr. Hendro merasa ini adalah tempat di mana seharusnya Jia berada. Di sela itu, Bernie dan Trapper disibukkan dengan melihat aktivitas suku Iwi yang bisa mengangkat bebatuan besar seolah gravitasi berada di bawah kendali mereka. Namun tiba-tiba mereka kedatangan sesuatu yang ternyata itu adalah Kong dan Zuko. Kong berhasil menemukan tempat ini karena dia bisa merasakan keberadaan Jia. Datang dengan membawa luka parah yang ada di tangannya, Kong pun akhirnya tumbang. Sementara itu di permukaan tampak Godzilla telah selesai menyerap energi yang ada di sarang Tiamat dan siap akan melakukan pertempuran dengan kekuatan besar yang dia miliki saat ini. Raja Scar King kini juga tengah menggerakkan pasukannya bersama Zemo untuk menuju tempat keberadaan Kong. Trapper yang melihat keadaan Kong sedang terluka parah kembali ke pos 1 untuk mengambil sesuatu. Benda tersebut adalah sebuah armor hasil dari proyek Powerhouse yang tim Monarch ciptakan untuk mengatasi keadaan darurat seperti saat ini. Setelah benda tersebut terpasang, dengan spontan keadaan Kong pun kembali membaik dan dia juga tampak sangat suka dengan armor yang terpasang pada lengannya. Di sela itu, Zuko tiba-tiba kembali dan memberitahukan bahwa Scar King bersama pasukannya sedang menuju ke tempat ini. Lantas dia lalu menyuruh Kong naik ke permukaan untuk meminta bantuan Godzilla menghadapi Zemo, Scar King serta pasukannya. Namun masalahnya sangat sulit untuk Kong dan Godzilla akan kembali bekerja sama jika ratu para monster yaitu Mothra belum dibangkitkan. Atas dasar itulah suku Iwi pun langsung menggelar upacara pembangkitan Mothra yang hanya bisa dilakukan oleh Jia seorang diri. Sementara itu, Kong yang telah berada di Kairo langsung disambut oleh Godzilla. Di sini tampak Kong tak ingin melawan karena dia datang bukan untuk bertarung melainkan untuk meminta bantuan. Namun Godzilla yang tak peduli dan terus menyerang hingga akhirnya
Di saat sedikit lagi Kong berhasil membawa Godzilla masuk Hollow Earth secara paksa, tiba-tiba Godzilla kembali mengeluarkan Atomic Breath-nya hingga membuat Kong terdesak. Lalu tiba-tiba kedatangan Mothra berhasil menengahi antar kedua Titan terkuat itu, hingga mereka pun sepakat akan bekerja sama melawan Scar King. Di Hollow Earth, pasukan Scar King telah tiba dan berhasil menghentikan kristal yang akan menyatu. Karena apabila kedua ujung kristal itu bertemu, gravitasi akan menghilang sementara waktu, maka Scar King tak akan bisa mencapai permukaan. Di keadaan ini, tanpa diduga, Trapper malah menggiring kawanan Pertasin menyerbu ke sana untuk mengulur waktu. Dan tidak lama kemudian, Kong dan Godzilla pun akhirnya tiba. Di tengah pertempuran sengit itu, tiba-tiba gravitasi menghilang akibat kedua kristal saling berhantaman. Walaupun dengan keadaan tanpa gravitasi, pertarungan sengit terus berlanjut saling jual beli serangan, hingga tiba-tiba gravitasi kembali dan Scar King memanfaatkan keadaan ini untuk naik ke permukaan. Akhirnya Scar King berhasil mencapai permukaan, yang mana hal inilah yang dia impikan selama ini. Dia lalu mengendalikan Zemo untuk menembakkan kekuatannya ke arah langit agar semua yang ada di sana menjadi beku. Namun tiba-tiba Kong pun kembali muncul dan langsung menghantam Scar King hingga membuat giginya terlepas. Sementara itu Godzilla yang juga telah tiba langsung kembali menyerang Zemo dan pertempuran sengit pun kembali dilanjutkan. Sementara itu di Hollow Earth, Zuko melihat kapak milik Kong yang tertinggal di sana, berinisiatif membawanya kepada Kong ke permukaan. Di permukaan, Godzilla menyerang Scar King dengan Atomic Breath-nya hingga berhasil membuat kristal yang ada pada ujung cambuk Scar King terlepas. Kong yang menyadari hal ini berusaha lepas dari cengkraman Zemo dan hendak menghancurkan kristal tersebut. Beruntung tiba-tiba Atomic Breath Godzilla berhasil melepaskan Kong dari cengkraman Zemo, sehingga Kong pun dengan tertatih berupaya menghancurkan kristal itu, dan yang terjadi akhirnya Zemo berhasil lepas dari kendali Scar King. Scar King yang pada dasarnya tidak terlalu kuat tanpa bantuan Zemo berhasil dihajar habis-habisan oleh Kong dan Godzilla. Hingga pada akhirnya Kong mencekik Scar King dan mengangkatnya ke atas, dan yang terjadi akhirnya kini kembali terulang kombinasi epik antar Godzilla dan Kong berhasil membuahkan kemenangan. Godzilla lalu menembakkan Atomic Breath-nya ke langit untuk menetralkan cuaca. Di Hollow Earth terlihat Jia telah kembali dan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik lalu mendekat kepada Ratu Iwi. Di sini tampak Dr. Hendru menjadi sedih mengira bahwa Jia akan tinggal bersama suku Iwi di sana. Namun Jia ternyata telah memilih untuk hidup bersama Dr. Hendru karena baginya Dr. Hendru adalah sosok ibu baginya. Setelah itu mereka pun lalu berpamitan kepada suku Iwi dengan suasana haru dan penuh sukacita. Sementara itu Mothra kembali memperbaiki dinding pelindung yang telah rusak menjadi utuh seperti semula. Di permukaan Godzilla juga kembali ke Roma, di mana di sanalah rumah yang nyaman untuknya menjalani aktivitas rebahan. Di scene akhir menunjukkan Kong yang telah kembali ke kawanan kera bersama Zuko dan Zemo, dan film pun tamat.